Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bertemu lagi dalam Yesus Kuatku. Dan kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kembali Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Mari Engkau pimpin kami dengan roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan arti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada saat ini adalah seruan fajar dan terambil dari Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pagi hari menandakan awal dari dimulainya suatu hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan dari ayat di atas yang sudah kita baca, pemazmur Daud mengawali harinya dengan berdoa, dengan berseru kepada Tuhan. Hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35, dikatakan di ayat itu bahwa pagi-pagi sekali Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Jadi sebagaimana pemazmur Daud dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu berdoa setiap paginya, biarlah ini juga yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Biarlah ini yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita mengawali hari kita dengan berdoa kepadanya. Kita mengawali dengan berseru kepadanya. Doa pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mengandung arti bahwa kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Dia yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan doa pagi juga mengandung arti bahwa kita selalu mengandalkan Dia dan berserah penuh kepadanya. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita akan menolong kita dengan cara-caranya yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di bagian selanjutnya dari Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Pada zaman dahulu ketika Taurat masih berlaku, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para imam setiap paginya mengatur persembahan untuk Tuhan. Mereka mengatur sedemikian rupa sehingga persembahan atau korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu menjadi berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah juga yang harus kita lakukan setiap paginya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Doa kita itu adalah penyembahan kita, persembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Kata mengatur di sini artinya kita mengarahkan doa kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita mengarahkan doa kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Dan di dalam doa kita, biarlah kita mengarahkan penyembahan kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam doa kita juga kita memuliakan selalu nama-Nya. Dan tentunya di dalam doa-doa kita, marilah kita panjatkan permohonan, permintaan kita kepadanya. Dan yakin bahwa Tuhan akan mendengar seru doa kita. Di bagian akhir dari Mazmur 5 ayat yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dikatakan, dan aku menunggu-nunggu. Berarti dari dalam hati kita yang paling dalam, kita yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan setiap paginya akan didengar oleh Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Dan jangan pernah kita ragukan akan hal tersebut. Biarlah kita selalu mempunyai pengharapan yang sepenuhnya kepadanya. Dalam Roma 5 ayat yang kelima,
dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi mari kita yakin bahwa pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Artinya kita yakin bahwa doa-doa kita, seruan kita di pagi hari akan Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab. Ya, dan ketika Tuhan menjawab, kita akan melihat kuasa-Nya nyata dalam kehidupan kita. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tetap berdoa. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetap kita berdoa terus menerus. Jangan pernah kita menjadi jemu-jemu. Jangan pernah kita menjadi patah semangat. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus selalu berdoa, dan bagaimana kita berdoa harus dengan terus-menerus dan dengan tidak pernah jemu-jemu. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Ada doa kita mungkin yang belum dijawab oleh Tuhan. Marilah kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Ayat ini menyatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi kita harus mempertahankan kehidupan doa itu. Harus bertekun di dalam doa itu. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Dan dari tahta kasih karunia-Nya, Dia akan menyatakan pertolongan-Nya bagi kita. Dia akan menyatakan belas kasihan-Nya bagi kita. Dan Dia akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini selalu tertanam dalam kehidupan kita. Bahwa Dialah yang akan menolong kita. Bahwa Dialah yang akan memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Jadi jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Selalu berdoa, pertahankan kehidupan doa kita, terutama di pagi hari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini kami tanamkan dalam hati kami dan kami bertekad terus untuk selalu berdoa berserah kepadamu. Dan yakin Engkau akan menunjukkan pertolongan-Mu pada waktunya. Jawaban-jawaban doa yang indah akan kami terima dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.